Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 免我洞悉玄师，受我退魂丸。结束吧！ Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xin diperlihatkan di aliansi abadi. Pada saat ini Cao Cao sangat marah setelah mengetahui bahwa Xiaoyan dikirim ke alam hukuman dewa sendirian. Itu karena semua yang mulia surga lainnya memasuki alam hukuman dewa secara berkelompok. Dan bahkan harus ada wakil pemimpin untuk memimpin mereka. Tetapi kali ini Xiaoyan memasuki alam hukuman dewa sendirian. Menurut pendapatnya tidak ada orang lain kecuali Jin Wuye yang mengatur semua ini. Jin Wuye bajingan, ini pasti rencana busuknya. Teriak Cao Cao memimpin pasukan Langya menuju tempat kediaman Jin Wuye. Setelah 1 jam kemudian dia tiba di depan aula utama tempat pribadi Jin Wuye. Anjing tua, cepat keluar. Karena kamu tidak menyerah, aku juga tidak akan menyerah. Kamu pasti tahu arti dari kedatanganku kemari, ucap Cao Cao. Setelah Cao Cao berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara yang disertai dengan paksaan yang sangat kuat. Cao Cao, kapan kamu bisa tenang? Ucap suara itu. Dengan suara itu, baik tentara Langya atau tentara surgawi mereka berlutut dan membungkuk. Ini sebenarnya pemimpin aliansi abadi, ucap terkejut Cao Cao. Bahkan dia juga berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tinjunya. Pada saat ini terlihat sesosok tua perlahan berjalan keluar bersama Jin Wuye di belakangnya. Pemimpin, mengapa Anda datang di sini meninggalkan tempat kediaman Anda? Apakah ada sesuatu yang membuat pemimpin harus keluar? Ucap Cao Cao. Jika aku tidak keluar, aliansi abadi ini akan digulingkan olehmu dan Jin Wuye. Aku tahu alasan kemarahanmu. Itu pasti disebabkan oleh orang yang bernama Xiao Fei. Kamu harus tahu bahwa kepergiannya di alam hukuman dewa merupakan sesuatu yang diatur olehku. Dia memang bibit yang bagus. Tetapi karena dia ingin menggantikan Luotian, maka jalan yang telah dilalui Luotian harus dia lalui juga. Ucap pemimpin aliansi abadi. Sesuai dengan perintah pemimpin, bawahan ini tidak berani keberatan. Tolong maafkan kecerobohanku. Ucap Cao Cao tidak berani membangkang. Ada harga yang harus dibayar untuk kecerobohanmu, ucap pemimpin aliansi abadi. Dan begitu suara itu terdengar, jantung Cao Cao berdebar kencang. Ketika dia melihat pemimpin aliansi abadi mengangkat tangannya, Cao Cao terlempar ke belakang. Setelah itu di belakang Cao Cao muncul sebuah lubang hitam yang menelan Cao Cao ke dalamnya. Aku akan menghukummu selama 2000 tahun. Mulai saat ini tentara Langya akan kembali ke tentara surgawi. Dan mereka akan berada di bawah kendali Jin Wuye, ucap pemimpin aliansi abadi. Begitu kata-kata pemimpin aliansi abadi jatuh, mereka semua tidak berani menolak. Pemimpin, Cao Cao ini telah merusak barang-barang baikku berkali-kali. Mengapa Anda tidak membunuhnya? Ucap Jin Wuye memandang pemimpin aliansi abadi. Tidak sulit untuk menghancurkannya, tetapi tidak perlu sampai harus membunuhnya. Jika Cao Cao dibunuh, apakah kamu siap menyerang sendirian setelah pecahnya perang? Ucap pemimpin aliansi abadi. Itu masuk akal. Apa yang dikatakan pemimpin memang benar. Ucap Jin Wuye menundukkan kepalanya. Bakat Xiao Feng tidak sebagus Luotian. Aku tidak berpikir dia bisa keluar dari alam hukuman dewa hidup-hidup. Daripada duduk diam, lebih baik mencari keberadaan jantung Susang. Rencana selalu rencana. Dan Susang paling pandai dalam merencanakan. Mungkin semua yang terjadi di dunia ini ada dalam rencananya. Ucap pemimpin aliansi abadi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap ke langit seolah-olah dia sedang mengingat sosok Susang. Sambil menghela nafas, dia pergi menghilang. Dan sebelum dia benar-benar menghilang, sebuah suara agung bergema di telinga Jin Wuye.
aliansi abadi akan diserahkan kepadamu untuk diurus. Sebagai seorang wakil pemimpin, kamu harus melakukan tugasmu dengan bijaksana. Ucap pemimpin aliansi abadi, suaranya masih terdengar di telinga Jin Wuye. Pemimpin dapat yakin, Wuye pasti akan menjaga aliansi abadi dengan sepenuh hatiku. Ucap Jin Wuye berkata dengan hormat. Sampai tekanan kuat benar-benar menghilang, Jin Wuye perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan hormatnya digantikan oleh ketidakpedulian seperti biasa. Tanpa Cao Cao, maka aku Jin Wuye akan mengubah aliansi abadi sesuai dengan tanganku. Tanganku bisa menjadi awan berdarah dan tanganku juga bisa menutupi hujan berdarah. Ucap Jin Wuye, matanya berkilat tajam. Sin kembali ke alam hukuman dewa. Pada saat ini Xiaoyan masih duduk bersila di atas meteoroid bersama Lei Ji. Xiaoyan masih mempelajari tentang batu roh buronan di tangannya. Aku mungkin bisa memberitahumu bagaimana mereka menguncimu, ucap Lei Ji. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu dan menatap Lei Ji dengan rasa ingin tahu. Lei Ji dengan lembut mengambil batu roh buronan dari tangan Xiaoyan. Dia menggunakan ibu jarinya menghancurkan batu roh buronan dengan paksa. Pada saat batu itu hancur, sebuah kabut darah muncul. Dalam kabut darah ini beberapa gambar buram secara bertahap muncul yang memperlihatkan situasi di bintang Yanhe. Meskipun gambar-gambar itu redup, tetapi semuanya berhasil tertangkap di mata Xiaoyan. Dalam gambar pertama ini, sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah bintang Yanhe. Dan lubang yang dalam itu dipenuhi oleh bau darah. Pada gambar kedua, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam dengan tanda berbentuk pedang di keningnya. Lelaki tua itu memimpin ribuan orang di belakangnya. Sedangkan di bagian depan lelaki tua itu ada seorang wanita tua yang berlutut tak berdaya di tanah. Wanita tua ini adalah Simo. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan menekannya di atas kepala Simo. Sebuah energi aneh berputar dan secara bertahap penampilan Xiaoyan muncul. Gambar menghilang dan kabut darah di depan Xiaoyan akhirnya memudar. Setelah gambar menghilang, Lei Ji menjelaskan kepada Xiaoyan, mereka mencari penampilanmu dengan ingatan orang lain. Mereka juga menyatukan jejak dan aura yang kamu tinggalkan di bintang Yanhe. Selain bisa menguncimu, mereka juga menggunakan cara khusus mengumpulkan darah yang kamu tinggalkan. Dan pada akhirnya mengintegrasikan nafas dan penampilanmu. Untuk mengejarmu, aliansi hukuman dewa telah mengeluarkan banyak harta dan menggunakan batu roh buronan ini sebagai pemandu. Siapapun yang memiliki batu roh buronan ini akan menemukan lokasimu. Selama itu dalam jangkauannya, tidak peduli bagaimana kamu mengubah penampilanmu, kamu tidak akan bisa bersembunyi. Perubahan di bintang Yanhe tampaknya menyebabkan kegemparan besar di aliansi hukuman dewa, sehingga mereka akan melakukan upaya besar-besaran seperti ini. Sebenarnya apa yang mereka takutkan bukanlah karena aku lolos dari segel, tetapi bagaimana aku bisa melarikan diri. Dan kamu pernah melepaskan segel pada binatang buas di bintang Yanhe, sehingga mereka akan menangkapmu dengan serius. Dengan kata lain, yang mereka takutkan bukanlah aku, tetapi kamu yang sudah membuka segel berulang. Berdasarkan pemahamanku tentang aliansi hukuman dewa ini, batu roh pengejaran merupakan sesuatu yang dibuat selili. Jika tebakanku benar, aliansi hukuman dewa bahkan sudah mendeteksi kehadiranmu di sini. Dan setiap orang yang memegang batu roh buronan sedang mengejarmu, ucap Lei Ji. Mendengar ini, Xiaoyan merentangkan tangannya. Selain yang dihancurkan oleh Lei Ji, ada 2 batu roh buronan lagi. Setelah beberapa saat hening, mata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata, orang yang benar-benar ingin membunuhku bukanlah tanah hukuman dewa, tetapi orang yang sudah mengirimku ke tempat ini. Aku tidak tahu kelicikan mana yang sudah mengirimku di sini. Bahkan jika alam hukuman dewa ini sangat kekurangan Daoki, aku Xiaofeng tidak ditakdirkan untuk mati begitu saja. Aku ingin melihat apakah tempat ini bisa menjebakku sampai mati, ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Menurutnya orang yang mengirimnya ke sini adalah Jin Wuye, atau mungkin eksistensi yang lebih tinggi dari Jin Wuye. Pada saat ini Xiaoyan diselimuti cahaya merah. Segera setelah itu tombak merah di samping berubah menjadi peti mati merah. Ayo pergi, kita sudah tidak memiliki banyak waktu, ucap Xiaoyan duduk bersila di peti mati. Lei Ji menganggukkan kepalanya kemudian duduk di samping Xiaoyan. Setelah itu peti mati diselimuti cahaya merah dan melesat lurus ke langit berbintang.
Biarkan aku mengendalikan arahnya. Kita akan pergi ke kedalaman tanah hukuman dewa. Ada banyak planet primitif di sana. Mungkin ada makhluk yang bisa kamu jadikan avatar. Ucap Leiji. Setelah kepergian Xiaoyan, ada lebih dari selusin sosok muncul melalui ruang spasial. Satu demi satu dari mereka mendarat di udara lalu menoleh ke sekelilingnya yang kosong. Orang yang dicari oleh aliansi hukuman dewa baru saja pergi. Batu roh buronan masih memancarkan cahaya terang yang menandakan bahwa lokasinya tidak jauh. Ayo pergi dan tangkap orang ini. Jangan biarkan dia lolos. Ucap sosok-sosok yang memegang batu roh buronan. Pada saat ini Shin berganti di salah satu planet alam hukuman dewa. Planet ini merupakan tempat yang dijaga oleh aliansi hukuman dewa. Terlihat banyak sosok berjubah hitam memancarkan fluktuasi energi agung. Salah satu dari mereka berkata, buronan ini adalah sumber kejahatan di bintang Yanhe. Juga dicurigai sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk membuka segel. Sekarang dia muncul di langit berbintang barat laut. Buronan seperti itu harus ditangkap. Jika dia tidak bisa ditangkap hidup-hidup, maka dia bisa dibunuh. Ucap suara acuh tak acuh itu bergema. Setelah berbicara, sebuah bahtera besar muncul dengan ribuan sosok berdiri di atasnya. Saat bahtera besar itu pergi, ada juga 7 bahtera muncul di langit berbintang. Mereka bersiul ke arah langit berbintang mengikuti nafas yang terpancar dari Xiaoyan. Sekarang di seluruh langit berbintang barat dipenuhi oleh banyak siluet. Dan siluet ini adalah bahtera yang bersiul dengan kecepatan tinggi. Tentu saja meskipun mereka datang dari arah berbeda, tetapi mereka menuju ke tempat yang sama. Tempat itu adalah posisi Xiaoyan. Sosok Xiaoyan masih duduk bersila di peti mati dengan ekspresi suram. Xiaofeng, aku mendeteksi 6 orang dengan kekuatan dewa bintang 4 di sekitar kita. Dan juga lebih dari 30 dewa bintang 3 mengejar kita. Orang-orang ini yang paling dekat dengan kami dan masih ada lebih banyak di belakang. Ucap Leiji. Seberapa jauh lagi kita dari planet terdekat? Ucap Xiaoyan. Jauh di depan kita adalah planet bintang badai. Kita akan mendarat di sana. Ucap Leiji. Bintang badai merupakan planet terdekat di daerah barat laut ini. Karena uap air yang agung hampir sepanjang waktu ada badai yang menyapu planet ini dengan gila-gilaan. Mungkin dulunya planet ini tentram dan indah, tetapi sekarang menjadi planet yang ditinggalkan. Selain itu, energi tipis tampaknya membuat separuh kehidupan tidak mungkin ada di sini. Meskipun tidak ada yang hidup di bintang badai ini, tetapi masih banyak binatang buas yang disegel. Dan ada juga penjahat inti yang disegel di sini. Setelah memasuki bintang badai ini, hujan agung telah membentuk badai besar. Dan ada begitu banyak tornado yang lebih mengerikan dibandingkan tornado Dauki. Lingkungan langit dan bumi di sini sangatlah mencekam. Langit tertutup rapat dengan awan gelap, sehingga tidak mungkin untuk membedakan antara siang dan malam. Pada saat ini meteor berwarna merah jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Itu langsung menuju air laut bintang badai. Meteor berwarna merah ini adalah peti mati merah besar yang ditumpangi Xiaoyan dan Leiji. Peti mati merah jatuh dengan keras menabrak air laut, memicu gelombang setinggi 10.000 kaki. Air laut di sekitarnya terbagi menjadi 2 sisi dan itu terlihat sangat spektakuler. Bersamaan dengan peti mati merah ada juga 6 pelangi panjang yang menyusul. Tentu saja mereka merupakan sosok-sosok yang terus mengejar Xiaoyan, mengandalkan batu roh buronan untuk memandu jalan mereka. Jika kita bisa menangkap orang ini, kita akan mendapatkan 5 batu asal. Kesempatan seperti ini jarang terjadi dalam 1000 tahun. Jangan sampai terlewatkan. Ucap salah satu sosok dari 6 orang itu. Mereka menyapu dengan kecepatan tinggi. Di mata mereka seolah-olah Xiaoyan akan menjadi mayat. Sementara itu peti mati merah menghilang dan sosok Xiaoyan muncul di dalamnya. Leiji diam-diam mengikuti Xiaoyan seperti bayangan. Xiaofeng, ada 6 orang yang mengejarmu di sini. Semua yang bergegas ke arahmu adalah dewa bintang 4 dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu harus lebih waspada. Aku dapat merasakan bahwa dari waktu ke waktu lawanmu akan semakin banyak. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Leiji. Sepertinya tempat bintang badai ini ditakdirkan menjadi medan pertempuran yang dibuat oleh surga. Karena semua orang ingin membunuhku, maka aku akan menyambutnya dan membuat tempat ini sebagai sungai darah. Ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit melihat ke langit gelap. Angin dan hujan membasahi wajah Xiaoyan. Bagaimana kalau mengubah tempat ini menjadi lautan guntur?
Dengan medan seperti ini secara alami hanya butuh waktu singkat untuk membuat badai guntur. Dan pada saat itu planet ini akan menjadi tempat yang tidak ada yang berani menginjakan kaki. Ucap Leiji. Ini persis seperti yang kupikirkan. Ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, sebuah ledakan guntur menyapu langit. Dunia yang awalnya hanya angin dan hujan mulai terdengar gemuruh guntur. Dengan ledakan guntur langit menjadi lebih berkedip. Kalau begitu aku juga akan membantumu. Ucap Leiji. Sehelai rambut terlepas kemudian berbaling di telapak tangannya. Leiji meniup sehelai rambut itu ke udara. Melihat adegan ini Xiaoyan sedikit tertegun. Itu karena sehelai rambut Leiji berubah menjadi guntur yang meluas. Aksi Xiaoyan hanya membuat tempat di mana dia berada dengan guntur. Tetapi sehelai rambut Leiji membuat setengah dari seluruh bintang badai tertutupi oleh guntur. Mulai hari ini bintang badai akan berganti nama menjadi bintang badai guntur. Ucap Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya. Ketika dia melihat ke langit, dia sudah melihat 6 siluet muncul. Ketika 6 sosok ini muncul, sosok Xiaoyan sudah tergantung di udara. Tetapi di sini sangat gelap dan mata telanjang masih tidak mudah jika ingin menemukan Xiaoyan. Tombak merah Xiaoyan berubah menjadi sarung tangan. Lalu dia mengulurkan penguasa Suan yang sudah lama tidak ia gunakan. Di lautan guntur ratusan meter di depan Xiaoyan, sosok dewa bintang 4 tahap awal telah muncul. Dia menggunakan dokinya untuk membentuk penghalang. Ketika dia melihat Xiaoyan dari kejauhan, matanya menunjukkan ekstasi. Sepertinya aku sangat beruntung. Biarkan aku menjadi yang pertama menemukannya. Ucap dewa bintang 4 tahap awal itu. Setelah berbicara, dia mengambil langkah maju. Berubah menjadi pelangi panjang menuju Xiaoyan. Napas ini benar-benar hanya dewa bintang 3. Karena ini masalahnya, maka satu pukulanku akan langsung membunuhmu. Ucap sosok itu. Jika dia membunuh orang biasa, dia tidak akan menyia-nyiakan dokinya begitu banyak. Namun kali ini orang yang ingin dia bunuh bukan dewa bintang 3 biasa. Tetapi dewa bintang 3 senilai 5 batu asal. 5 batu asal sudah cukup untuk mendukungnya menggunakan sumber daya selama ribuan tahun. Nilai seperti itu secara alami akan membuatnya menjadi gila. Pada saat ini di kejauhan ada nyala api berkedip. Itu adalah telapak tangan Xiaoyan yang memegang ratusan teratai api. Karena jaraknya semakin dekat, sudah terlambat bagi dewa bintang 4 ini untuk mundur. Ratusan teratai api langsung mengenai tubuh dewa bintang 4 tanpa penyimpangan. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Dia mengangkat tangannya dan guntur di langit juga menyambar dewa bintang 4 itu. Menghadapi ledakan teratai api dan sambaran guntur secara alami, sosok itu akan menjadi kabut darah. Daging dan darahnya berubah menjadi potongan-potongan kecil. Setelah menyelesaikan satu nyawa, sosok Xiaoyan melambaikan tangannya. Kekuatan hisap terpancar meraih cincin penyimpanan. Di tanah tandus ini setiap sumber daya tidak boleh disia-siakan. Terlebih lagi mungkin ada bahan yang dibutuhkan Xiaoyan untuk meningkatkan senjatanya. Pada saat ini ledakan yang terjadi telah menarik perhatian 5 dewa bintang 4 lainnya. Segera kelimanya berubah menjadi pelangi panjang bergegas menuju Xiaoyan. Aku menemukannya. Orang ini sangat kuat. Kita akan mengambil tindakan bersama. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa membunuh beberapa dari kita sekaligus. Ucap mereka berlima mendarat tidak jauh dari Xiaoyan. Xiaoyan menatap mereka dengan tajam. Tidak ada niat untuk mundur. Tepat ketika 5 orang itu mulai menyerang, tiba-tiba saja 5 guntur jatuh dari langit. Guntur yang ganas membuat kelima orang itu merasakan krisis hidup dan mati. Harus dikatakan bahwa kekuatan guntur yang ada di sini tidak hanya milik Xiaoyan, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh Leiji. Bahkan jika Leiji kehilangan dokinya, dia masih seorang abadi. Dan sangat sederhana jika seorang abadi ingin membunuh dewa bintang 4 yang kekurangan doki. Namun apa yang bisa diberikan Leiji kepada Xiaoyan hanyalah jejak kekuatan gunturnya. Itu karena saat ini dia tidak memiliki banyak kekuatan dalam dirinya. Setelah 5 ledakan berturut-turut, 5 sosok itu meledak menjadi kabut darat tanpa terkecuali. 6 orang sudah terselesaikan. Sekarang aku ingin melihat siapa lagi yang akan muncul di sini. Godaan 5 batu asal sudah cukup membuat mereka menjadi sangat gila. Gumam Xiaoyan. Perjalanan kultivasi adalah jalan berdarah. Hanya dengan membunuh seseorang maka seseorang bisa bertahan. Ucap Leiji. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.
Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini setelah Xiaoyan membunuh 5 orang, dia mengangkat kepalanya di langit. Itu karena ada lagi 5 aura yang lebih kuat di udara. Kali ini mereka dipimpin oleh seseorang dengan kekuatan Dewa Bintang 5. Jadi kamu adalah orang yang diinginkan oleh aliansi hukuman dewa. Kekuatanmu sebenarnya masih Dewa Bintang 3. Itu sedikit di luar dugaanku. Namun ini merupakan hal bagus. Setidaknya aku tidak membutuhkan banyak usaha untuk menghabisimu dan menukarmu dengan 5 batu asal. Satu hal yang harus kamu ingat bahwa orang yang membunuhmu bernama Sun Kai. Ucap pemimpin kelompok itu yang ternyata bernama Sun Kai. Setelah berbicara, sosoknya memimpin pengikutnya untuk datang ke arah Xiaoyan. Dalam prosesnya lengan Sun Kai mengembun menjadi lengan hijau besar. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh Xiaoyan, tiba-tiba saja sebuah guntur di langit bergulir seperti naga. Dia sebenarnya bisa menjinakkan guntur. Seperti yang diharapkan. Orang yang diincar oleh aliansi hukuman dewa pastilah bukan biasa-biasa saja. Ayo serang dia bersama-sama. Ucap Sun Kai kepada 4 sosok di belakangnya. Tidak perlu bagiku untuk mengingat nama seseorang yang akan segera mati. Ucap Xiaoyan dengan suara acuh tak acuh. Ketika dia mengangkat tangannya, penguasa Suan menebas dengan besar Sun Kai. Selain api surgawi, ada juga api abadi yang bercampur melapisi penguasa Suan. Di bawah tebasan ini lengan raksasa hijau Sun Kai hancur. Wajah Sun Kai suram. Dia mundur beberapa langkah sambil mendengus dingin. Dauki di sekitar tubuhnya melonjak kemudian berubah menjadi kuali hijau yang segera menghalangi sosok Xiaoyan. Namun dia lupa bahwa medan ini adalah medan guntur yang dikendalikan Xiaoyan. Sebuah guntur seukuran lengan manusia jatuh dengan ledakan yang memekakkan telinga. Dari 4 orang yang mengikuti Sun Kai hanya ada 2 orang yang tersisa. Jelas bahwa mereka tidak bisa menghindari kilatan guntur seperti itu. Giliran yang ke-8. Ucap Xiaoyan menghitung nyawa yang sudah tewas di tangannya. Pada saat ini Xiaoyan mengabaikan Sun Kai. Pertama-tama matanya beralih kepada 2 dewa 4 yang tersisa. Guntur Xiaoyan seperti sabit dewa kematian. Di sini Xiaoyan hampir tak terkalahkan. Guntur yang menghantam dari langit sepertinya tidak ada cara untuk dilawan. Dan 2 dewa bintang 4 lainnya mulai pucat. Tepat ketika mereka menjadi sangat waspada, sebuah guntur di langit sudah jatuh. Bahkan mereka hancur berkeping-keping tanpa ada teriakan sama sekali. Ke-10. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Jelas bahwa sekarang targetnya adalah Sun Kai. Setelah berbicara, roda cahaya berputar di kedua mata Xiaoyan. Kamu adalah yang ke-10, tetapi kamu bukan yang terakhir. Ucap Xiaoyan bergerak maju. Sun Kai tampak marah di permukaan, tetapi dia menekannya. Orang ini telah membunuh 10 orang dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Orang yang diinginkan oleh aliansi hukuman dewa secara alami memiliki kekuatannya. Dan kekuatan fisiknya juga kuat. Tidak heran bahwa dia tidak panik atau melarikan diri saat menghadapiku. Itu karena medan ini sudah tertanam guntur yang dapat digunakan olehnya. Ucap Sun Kai menatap guntur tebal ke langit. Sementara ekspresinya suram, terlihat 2 siluet datang dari kejauhan. Dan kekuatan kedua orang yang baru saja muncul sudah menjadi Dewa Bintang 5. Kalian datang di waktu yang tepat. Orang ini sangat kuat. Kalian harus membantuku untuk menghabisinya. Aku berjanji akan membagi hadiahnya secara adil kepada kalian. Bagaimanapun kita semua berasal dari barat laut. Dan orang ini muncul di sini merupakan berkah besar bagi Tuhan untuk kita. Ucap Sun Kai. Mendengar ini, 2 Dewa Bintang 5 itu tampak sangat bersemangat. Menurut pendapat mereka, jika kekuatan bintang 5 mereka digabungkan, maka penangkapan ini tidak akan gagal. Aku akan memulainya dulu. Ucap Sun Kai. Setelah berbicara, dauki hijau meletus dari tubuhnya. Dauki itu memadat menjadi ular besar berwarna hijau. Tetapi bahkan sebelum ular itu bisa meraung, tiba-tiba saja tubuhnya terbanting ke udara. Dan ada pemboman guntur yang membombardir ular raksasa. Ular raksasa hijau yang baru saja diciptakan oleh banyak dauki kini hancur menjadi gelembung. Sungguh guntur yang kuat. Orang ini pasti seorang kultivator fisik. Aku khawatir bahwa kekuatan guntur di sini adalah masalah besar. Ucap 2 Dewa Bintang 5 saat menyaksikan adegan ini. Dalam
keterkejutannya tiba-tiba saja langit bergema lagi dan Guntur jatuh ke arah Sun Kai. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Sebuah cahaya yang begitu menyilaukan langsung membuat Sun Kai buta. Dalam sekejap tubuh dan jiwanya benar-benar terpisahkan. Kehilangan kendali tubuh semacam ini berlangsung selama 5 nafas. 5 nafas ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk memberikan pukulan fatal. Sosok Xiaoyan melesat secara eksplosif dan melemparkan teratai api dari tangannya. Itu membombardir dada Sun Kai tanpa penyimpangan. Ledakan sonik terus bergema di medan pertempuran. Menghadapi serangan ini, Sun Kai jatuh ke dalam situasi tak sadarkan diri. Hidup dan matinya bahkan tidak diketahui. Guntur di langit terus-menerus menghantam tubuhnya dengan kendali Xiaoyan, yang membuat cedera Sun Kai tidak mungkin pulih. Api abadi yang sudah meracuni tubuh Sun Kai membuat dokinya mengalir menjadi milik Xiaoyan. Karena ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku, maka aku akan memperlakukan semua orang ini sebagai tungkuku. Dan karena kalian ingin membunuhku untuk keberuntungan, maka aku akan menciptakan keberuntunganku, ucap Xiaoyan. Sun Kai sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Bahkan itu dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. Ucap dua dewa bintang 5 itu menjadi ketakutan. Guntur terus membombardir Sun Kai dan membuatnya jatuh ke air laut. Bahkan jika dia tenggelam ke laut, Guntur itu tidak pernah melepaskannya. Xiaoyan berdiri di kejauhan. Selanjutnya matanya menatap dua dewa bintang 5. Namun Xiaoyan tidak menyerang. Sebaliknya sosoknya berbalik pergi menjadi pelangi panjang meninggalkan medan pertempuran. Untuk kepergian Xiaoyan mereka tidak segera mengejar. Sebaliknya membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka nekat mengejar, maka nasib mereka tidak akan berbeda seperti Sun Kai. Tetapi pada saat ini salah satu dari keduanya sedikit mengerutkan kening. Dia berkata, "Meskipun kita tidak bergerak tepat waktu, tetapi kematian Sun Kai hanya dalam waktu setengah kolom lupa. Bahkan jika kita bergerak, kita tidak bisa menolongnya. Dan aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah kekuatan Dewa Bintang 3 orang itu hanyalah pajangan," ucap salah satu Dewa Bintang 5 dengan ekspresi tertekan. Ya, orang itu tampak lemah di permukaan, tetapi metodenya sangat aneh. Badai di sekitarnya membungkus langit dengan hujan, dan guntur yang menggelegar terus menjadi senjata pembunuhnya. Orang ini memiliki banyak metode dan sangat misterius. Tetapi bukankah sangat aneh jika dia pergi begitu saja? Mungkinkah dia sudah mencapai batasnya? Dan dia sengaja pergi dari sini menghindari kita? Kalau tidak, dia pasti akan memilih untuk menyerang, jawab Dewa Bintang 5 itu. Ini sedikit masuk akal. Satu-satunya alasan dia pergi mungkin dia sudah tidak memiliki doki yang tersisa di tubuhnya. Dengan kekuatan kami berdua, kami pasti dapat melukainya atau bahkan membunuhnya. Ayo kejar, ucap Dewa Bintang 5 itu. Setelah berbicara, keduanya tiba-tiba bergerak berubah menjadi 2 pelangi panjang mengejar Xiaoyan. Sementara itu Dewa Bintang 4 10 meter di belakang juga mendapatkan transmisi suara dari 2 orang ini. Dan mereka para Dewa Bintang 4 ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakangnya. Selama pengejaran ini, sosok Xiaoyan sudah sangat jauh dari mereka. Medan di sini sangat kacau. Tidak hanya dipenuhi oleh hujan badai, tetapi juga banyak tornado besar yang memungkinkan seseorang kesulitan menemukan satu sama lain. Pada saat ini Leji juga muncul di samping Xiaoyan. Pakaiannya benar-benar berubah lagi. Melihat sosoknya yang sangat mempesona, bahkan Xiaoyan sedikit tertegun. Aku ingin tahu dari mana kamu memiliki banyak pakaian seperti ini. Sejujurnya kakimu sangat indah, ucap Xiaoyan menghangatkan suasana. Leji tersenyum lalu berkata, sayang sekali Xiuzun tidak memiliki mata bagus sepertimu, ucap Leji tertawa kecil. Sepertinya dia diam-diam jatuh cinta pada Xiuzun. Xiaoyan batuk kering lalu berkata, musuh akan segera datang, ucap Xiaoyan melihat ke sisi yang jauh. Pada saat ini terlihat 2 sosok muncul lebih dulu, dan ada 10 sosok di belakang mereka yang mengikuti. Xiaoyan lalu berkata lagi, kekuatan guntur di sini seharusnya cukup untuk membunuh mereka. Tetapi kebetulan aku ingin membunuh mereka semua untuk meningkatkan efektivitas tempurku, ucap Xiaoyan dipenuhi dengan tekad membunuh. Pada saat ini 2 Dewa Bintang 5 sudah semakin dekat, dan mereka terkejut ketika melihat Xiaoyan berhenti. Leji lalu berkata kepada Xiaoyan, satu hal yang harus aku ingat.
Di bintang badai ini kamu hanya bisa tinggal paling lama setahun. Selama setahun akan semakin banyak orang yang datang untuk membunuhmu. Bahkan orang-orang dari aliansi hukuman dewa juga akan datang satu demi satu. Ucap Lei Ji memberitahu Xiaoyan dari belakang. Mendengar ini Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tanpa menunda waktu lagi sosoknya bergegas ke udara mendekati kedua dewa bintang 5 itu. Bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Mengapa kamu ragu-ragu? Ucap Xiaoyan memandang dua dewa bintang 5 yang melambat di kejauhan. Jangan takut, dia pasti pura-pura menjadi harimau untuk menakuti kambing. Jika kita bergabung, kita pasti bisa melukainya bahkan jika dia tidak mati. Ucap salah satu dari keduanya berteriak keras. Dewa bintang 5 itu menganggukkan kepalanya dan datang ke arah Xiaoyan dengan raungan. Dua pelangi panjang datang dari sisi kiri Xiaoyan sementara satunya datang dari sisi kanan. Sosok Xiaoyan juga melangkah maju. Detik berikutnya sosoknya melesat ke sisi kiri memberikan pukulan dengan dewa. Sedangkan untuk sisi kanan akan diurus oleh Guntur dalam kendali Xiaoyan. Sementara keduanya bersiap untuk memblokir. Sebuah roda cahaya sudah menyala di kedua mata Xiaoyan. Cahaya Yaobeng yang sangat menyilaukan membuat keduanya tiba-tiba berhenti. Ketika mereka tidak bisa bergerak, pukulan Xiaoyan serta Guntur di langit berhasil mengenai mereka. Dan kedua serangan ini sama-sama paling mematikan. Adapun para dewa bintang 4 yang baru saja datang, ekspresi mereka berubah drastis. Melihat adegan ini, mereka semua menghentikan langkahnya, tidak berani maju sedikit pun. Tentu saja Xiaoyan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sosok Xiaoyan melesat ke sana kemari membunuh mereka pada satu waktu. Dalam sekejap, semua orang yang datang ke sini jatuh terbaring di air laut. Xiaoyan menyerap Doki di dalam tubuh semua orang dengan bantuan api abadi. Karena mereka ingin membunuhku, maka aku akan menjadikan mereka sebagai tungkuku. Jika memungkinkan, aku juga akan membebaskan semua pendosa yang tersegel di sini. Agar bisa menarik perhatian semua orang dan aku dapat menghindari pengejaran. Ucap Xiaoyan. Aku sudah memeriksanya. Pendosa yang disegel di bintang badai ini tidak sekuat aku. Jiwa mereka telah lama hilang. Dan itu tidak berbeda dengan kematian. Tetapi kekuatan abadinya dipadatkan. Jika kamu bisa melonggarkan segelnya, aku bisa meledakkan bintang badai ini. Ucap Lei Ji. Seberapa besar tingkat keberhasilanmu? Tanya Xiaoyan. Setidaknya 70%. Ucap Lei Ji. Xiaoyan tidak berbicara tetapi menutup matanya untuk terus menyerap Doki dari orang-orang. 1 bulan kemudian kekuatan Xiaoyan yang sudah lama macet akhirnya mulai meningkat. Dari Dewa Bintang 3 tahap menengah menjadi Dewa Bintang 3 tahap akhir. Namun pengejaran orang-orang tidak berakhir di situ. Sebulan kemudian ribuan sosok mulai muncul di udara. Aku membuat lubang cacing yang berbeda dengan kekuatan Guntur. Jika ada yang tidak beres, kita bisa pergi melalui lubang cacing ini. Ucap Lei Ji juga membuat beberapa pengaturan selama periode waktu ini. Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan aura 2 Dewa Bintang 5 tahap akhir. Hal yang mengejutkan bahwa mereka juga memiliki kekuatan fisik kuat, sehingga Guntur di sini tidak cukup mengancam mereka. Xiaoyan yang duduk bersila sedikit mengerinyit. Doki dari keduanya menyebar mendeteksi sosok Xiaoyan. Setelah mengunci area Xiaoyan, mereka berdua siap untuk melakukan gerakan membunuh. Namun sosok Xiaoyan yang sudah dikunci menghilang dalam sekejap. Dan aura Xiaoyan juga menghilang dari persepsi mereka. Apakah orang ini memiliki pendamping? Bagaimana mungkin dia bisa menghilang dari penglihatan kita? Bahkan teleportasi tidak dapat melakukannya. Ucap Dewa Bintang 5 tahap akhir itu merasa sangat heran. Kita akan bertindak secara terpisah. Tetapi jarak kita tidak boleh lebih dari 1000 meter. Setelah aku menemukan keberadaannya, aku akan segera memberitahumu. Ucap salah satu Dewa Bintang 5 bernegosiasi. Setelah berbicara, keduanya tersapu dari kiri dan kanan dalam 2 arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, Dewa Bintang 5 di sebelah kanan melihat Xiaoyan berdiri di sana. Doki di tubuhnya meledak membentuk badai yang menyapu sekeliling. Dia berada di sini. Cepat datang. Teriak orang itu mentransmisikan suara jiwa kepada rekannya. Rekanmu masih sibuk bertarung. Kamu tidak perlu memanggilnya. Ucap Xiaoyan memandangnya dengan wajah tenang. Mendengar ini, Dewa Bintang 5 itu mengurutkan kening. Namun ketika dia merasakan kekuatan Xiaoyan, sontak ekspresinya sedikit terkejut. Seolah-olah dia tidak mempercayainya. Hahaha,
Kamu hanya seorang dewa bintang 3. Tidak heran bahwa kamu mengandalkan kekuatan orang lain untuk bisa hidup sampai titik ini. Tetapi aku rasa rekanku akan segera membunuh pasanganmu. Dan begitu juga kamu akan segera mati di sini. Ucap dewa bintang 5 itu mencibir. Setelah mengetahui kekuatan Xiaoyan, ekspresi paniknya berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan dia menjadi sangat tidak sabar untuk membunuh Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Kemudian dia mengangkat tangannya. Pada saat ini badai guntur dari jarak ribuan meter merobek langit. Itu jatuh dengan ledakan yang memekakkan telinga. Hal yang mengejutkan bahwa terdengar jeritan kesakitan di sana. Tidak diragukan lagi bahwa jeritan itu merupakan dewa bintang 5 di sisi kiri. Melihat ini, ekspresi dewa bintang 5 di depan Xiaoyan berubah secara dramatis. Dan dia memandang Xiaoyan yang mengangkat tangannya dengan ngeri. Kamu bisa mengendalikan guntur. Apa yang kamu lakukan pada rekanku? Ucap terkejut dewa bintang 5. Apakah kamu baru menyadarinya? Sayangnya itu sudah terlambat. Ketika kamu datang di sini, kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi tungkuku. Ucap Xiaoyan dengan nada jahat. Ada guntur berkedip di sekitar dewa bintang 5. Dia buru-buru melihat ke langit hanya untuk menyadari bahwa guntur besar sudah mengembun di atas kepalanya. Tanpa menunda waktu lagi, dewa bintang 5 itu menggunakan daukinya tanpa ditahan. Namun sebelum dia bisa membuat pertahanan, tiba-tiba saja Yao Beng Xiaoyan mengendalikannya. Ketika dewa bintang 5 kehilangan kendalinya, Xiaoyan melesat memberikan tinju yang dilapisi api abadi. Dan guntur di langit tersapu ke bawah membombardir dewa bintang 5 itu. Menghadapi pukulan semacam ini, dewa bintang 5 langsung terkapar di bawah. Banyak lubang berdarah di tubuhnya. Dia berjuang membuka matanya dan menatap Xiaoyan sambil ketakutan. Dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk bertarung lagi. Ketika dia bangun, dia langsung berencana untuk pergi melarikan diri. Namun detik berikutnya sosok Xiaoyan muncul di atas kepalanya. Dengan satu lengan menyeret penguasa Suan. Sedangkan tangan kirinya ada nyala api abadi dengan sangat mempesona. Karena kamu di sini, tetaplah di sini, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara ada jeritan selama beberapa menit. Dan pada akhirnya benar-benar menjadi sunyi lagi. Tidak diragukan lagi bahwa kondisi dua dewa bintang 5 sudah sepenuhnya dalam sandera Xiaoyan. Bagaimanapun guntur di sini tidak hanya milik Xiaoyan, tetapi sesuatu yang juga didukung oleh Lei Ji. Xiaoyan tidak membunuh keduanya secara langsung. Sebaliknya digunakan untuk tungku budidayanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini sudah ada ratusan orang mati di air laut. Xiaoyan mengeluarkan labu wadah jiwa, kemudian ratusan jiwa mereka dihisap ke dalamnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Lei Ji, semakin berlalunya waktu semakin banyak eksistensi yang muncul. Dan suara siulan terus terdengar di langit redup. Dari ratusan siluet itu yang terlemah adalah dewa bintang 2. Dan ada puluhan dewa bintang 5 dengan aura kuat. Mereka mungkin berasal dari planet yang sama dan membentuk tim yang didedikasikan untuk berburu Xiaoyan. Reaksi mengejar buronan memang sangat besar. Banyak eksistensi yang juga berpartisipasi untuk menangkap buronan ini. Aku ingat bahwa dulunya bintang badai ini hanya memiliki angin dan hujan. Lalu mengapa sekarang ada begitu banyak guntur? Ucap salah satu yang muncul di langit. Hanya guntur belaka tidak cukup untuk menghentikanku. Aku bisa merasakan keberadaan buronan ini. Hahaha, jangan merampok siapapun dari orang tua ini. Hidup orang ini sudah ditentukan olehku. Ucap orang tua di antara mereka. Kamu orang tua terlalu naif saat kamu berkata. Masih tidak diketahui siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan hadiah besar. Jawab salah satu di antara mereka. Sementara mereka masih berdiskusi satu sama lain, tiba-tiba saja ada ledakan sonik yang keras. Dan ketika ledakan itu terdengar, ada sosok Xiaoyan muncul di badai angin dan hujan. Lei Ji lalu berkata, di antara orang-orang yang datang kamu harus memberi perhatian khusus pada satu orang. Itu setidaknya adalah dewa bintang 6. Dengan kekuatan tempurmu saat ini dan guntur ini, kamu bisa menjadi dewa bintang 5 yang tak terkalahkan.
Tetapi premisnya adalah kamu harus memiliki kekuatan guntur yang cukup. Dan dauki mereka terlalu tipis untuk ditakuti. Hanya ada satu orang dengan tekanan dauki yang cukup kuat. Kamu harus lebih berhati-hati padanya. Guntur di sini bahkan tidak bisa memukulnya terlalu keras. Jika kamu dikelilingi dan ditekan, kamu tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Ucap Leiji suaranya memasuki telinga Xiaoyan. Harus aku akui bahwa godaan yang ditawarkan oleh aliansi hukuman dewa sangatlah besar. Itu cukup untuk membuat para dewa bintang 2 dan bahkan bintang 4 menjadi gila. Bagaimanapun alam hukuman dewa ini sangat langka akan sumber daya. Oleh karena itu mereka mendambakan batu sumber energi untuk meningkatkan kekuatan. Namun untuk dewa bintang 6 ke atas aku rasa batu sumber energi tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Artinya jika waktu berlalu dan aku belum tertangkap, apakah aliansi hukuman dewa akan menaikkan batu sumber energi sebagai hadiah? Ucap Xiaoyan. Itu sangat mungkin. Ucap Leiji. Mendengar ini Xiaoyan tidak berbicara. Dia melihat barisan besar di kejauhan. Sosok-sosok ini semua memegang batu roh buronan. Dan mereka dapat merasakan di mana Xiaoyan berada. Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang bergegas dengan kecepatan tinggi. Buronan itu ada di sana. Dia mulai bergerak dan sepertinya dia berencana melarikan diri. Ucap mereka langsung melesat menjadi pelangi panjang mengejar Xiaoyan. Tetapi ketika ratusan siluet ini semakin dekat, tiba-tiba saja Xiaoyan berubah menjadi 3 sosok. Kemudian 3 sosok Xiaoyan tersapu ke 3 arah. Apakah itu teknik cloning? Hahaha, apa gunanya dia menggunakan metode semacam ini di hadapan orang banyak? Itu tidak lebih dari menunda waktu kematian. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari kejaran hampir 100 orang di sini? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang cukup beruntung untuk menemukan tubuh aslinya. Ucap mereka. Segera pemburuan ini dibagi menjadi 3 gelombang dan mereka mengejar ke 3 arah yang berbeda. Dari 3 siluet hanya 1 Xiaoyan yang nyata. Dan auranya hampir sama. Ditambah dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat tidak mungkin untuk membedakan mereka. Pada saat yang sama Leiji juga ada di samping tubuh asli Xiaoyan. Aku bisa menggunakan kekuatan gunturku untuk membuat auramu menghilang dalam waktu 3 jam. Setidaknya itu cukup bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Ucap Leiji. Sepertinya aku masih harus menghadapi mereka semua. Kalau tidak, mereka akan terus mengejarku seperti ini. Satu-satunya cara adalah mengakhiri pertempuran ini dengan darah. Membunuh mereka semua akan menodai buronan aliansi hukuman dewa dengan darah. Ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Xiaoyan berubah menjadi 3 avatar. Tetapi masih ada puluhan sosok yang mengejar di belakangnya. Namun setelah Leiji menyembunyikan aura Xiaoyan dan setelah kilatan guntur, sosok Xiaoyan menghilang. Segera selusin sosok juga kehilangan target mereka. Lalu mengira bahwa sosok yang mereka kejar hanyalah avatar Xiaoyan. Mereka buru-buru mengubah arah dan mengejar sosok Xiaoyan yang lain. Ketika sosok asli Xiaoyan muncul kembali, dia sudah berada ribuan kaki dari tempat dia semula. Setelah beberapa saat ada 1 pelangi panjang yang merupakan seorang wanita kurus kering. Meskipun begitu penampilannya sangat ganas dan ada kabut hitam yang mengepul di tubuhnya. Sekilas dia bisa melihat sosok Xiaoyan mendekat dengan kecepatan tinggi. Ini dia, aku akhirnya menemukannya. Dia bahkan tidak lari, dan justru datang ke arahku. Hahaha, sepertinya surga memberiku keberuntungan besar. Ucap wanita kurus kering itu. Setelah berbicara, kabut hitam yang memancar dari tubuhnya berubah menjadi harimau hitam. Terimalah kematianmu. Teriak wanita itu dan harimau hitam menukik mengaum ke arah Xiaoyan. Kamu yang mati. Ucap Xiaoyan berteriak dingin. Tubuhnya langsung meningkat dari kecepatan aslinya dan dalam sekejap sosoknya menabrak harimau hitam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewa Bintang 3 memiliki kekuatan seperti itu? Ucap wanita kurus kering itu matanya menyusut. Itu karena harimau yang dia ciptakan dari kabut hitam langsung runtuh. Sebelum dia bisa melarikan diri, sosok Xiaoyan tiba-tiba melintas melewati wanita itu dengan teriakan tajam. Di bagian perutnya sudah ada lubang darah. Lalu Xiaoyan mengayunkan tombak merah dari tangannya dan anggota tubuh wanita itu dicungkil. Suara jeritannya menyebar kemana-mana, mengungkapkan rasa sakit yang tak tertahankan. Buronan ini sebenarnya berani melawan. Orang yang mati ini seharusnya hanya Dewa Bintang 3 atau Bintang 4. Jadi
Bade masih normal jika buronan ini bisa membunuhnya. Ucap ratusan sosok beralih kencang ke arah teriakan. Tetapi pada saat yang sama ada juga orang yang mundur. Itu karena orang-orang ini telah menemukan rahasia yang mengejutkan. Mereka telah melihat jauh ke bawah. Di sana terdapat pemandangan yang membuat kulit kepala mereka mati rasa. Ada ribuan sosok tergeletak di permukaan air dengan kondisi sekarat. Dan bahkan ada sebagian dari mereka yang sudah mati. Adegan aneh ini menyebabkan beberapa dewa bintang 2 dan dewa bintang 3 mundur. Mereka diam-diam pergi dari sini tanpa membuat suara. Tidak ada keraguan sama sekali setelah mereka melihat pemandangan mengerikan ini. Hanya pada saat inilah mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan hanya dewa bintang 3 seperti dalam daftar buronan. Tetapi meskipun begitu, para dewa bintang 5 dan 4 masih dengan panik mencari jejak Xiaoyan. Berpikir bahwa mereka pasti akan menang. Dan mereka masih memberikan hidup mereka untuk keserakahan mereka sendiri. Setelah beberapa saat terdengar lagi jeritan nyaring. Bahkan setelah satu kolom dupa, jeritan itu mengalahkan siulan badai dan angin yang terus terdengar dari berbagai arah. Ada lebih dari 30 teriakan, memungkinkan lebih dari 30 orang terbunuh. Metode orang ini sangat berdarah dingin. Meskipun mereka tidak mati, tetapi anggota tubuhnya dipotong dan mereka telah terluka parah. Di tempat hukuman dewa ini hampir tidak mungkin untuk disembuhkan. Bagaimana mungkin dewa bintang 3 membunuh dewa bintang 4 dalam sekejap? Ini sangat tidak masuk akal. Hanya ada satu kemungkinan untuk menjelaskan situasi ini, yaitu informasi yang kita peroleh adalah salah. Orang ini bukan hanya dewa bintang 3. Ucap para dewa bintang 5 sedikit suram saat melihat pemandangan ini. Namun kebanyakan orang yang terbunuh olehnya hanya berada di tahap tengah dewa bintang 4. Untuk apa kita takut? Tidak peduli seberapa tinggi kekuatannya, itu tidak akan lebih tinggi sampai setengahnya. Ucap para dewa bintang 5. 1 jam kemudian, satu demi satu jeritan terus terdengar. Dalam badai angin dan hujan, sosok Xiaoyan memegang penguasa Suan dan tombak merah. Pada saat ini tombak merahnya berubah menjadi seekor naga merah. Itu menyerang dewa bintang 4 puncak. Wajah pria dewa bintang 4 puncak ini penuh dengan ketidakpercayaan. Dia yang terluka parah oleh Xiaoyan ditembak kembali ke laut. Setelah itu sosok Xiaoyan menghilang lagi mencari target berikutnya. Tidak lama saat Xiaoyan pergi, terdengar suara angin kencang bertiup, yang ternyata selusin sosok dewa bintang 5. Mereka melihat orang-orang yang terluka parah dan hampir tidak sadarkan diri. Ekspresi mereka lebih suram. Sudah 80 orang. Dia membunuh 80 orang hanya dalam waktu 1 jam. Alasan kenapa dia tidak lari adalah karena dia melihat dirinya sebagai pemburu dan memburu para dewa bintang 3 dan 4 terlebih dahulu. Aku khawatir pada akhirnya kita dewa bintang 5 akan menjadi target berikutnya. Ucap para dewa bintang 5 ini. Pada saat yang sama, setelah 1 jam pembantaian, atmosfer menjadi padat dan berat. Mereka bahkan mencium bau darah yang pekat. Tidak diragukan lagi bahwa bintang badai ini sudah menjadi sungai berdarah. Pada saat ini Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam seperti dewa kematian. Dia terus membantai orang-orang yang serakah padanya. 90 orang. Dalam pertempuran ini aku akan memberitahu semua pengejar bahwa ada harga yang harus dibayar untuk membunuhku. Ucap Xiaoyan, wajahnya dipenuhi dengan cipratan darah. Xiaoyan berada di dalam badai hujan dengan mulut sedikit terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh ratusan dewa bintang 4 dan bahkan bintang 5. Xiaoyan mengembuskan nafas besar dengan mata tajam. Daoki di tubuhnya semakin kuat. Dia tidak punya waktu untuk berhenti. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia membutuhkan pertempuran sengit dan harus diasah oleh hidup dan mati. Sosoknya melesat lagi menuju target berikutnya. Di bawah sapuan kekuatan jiwa agung Xiaoyan tidak ada yang bisa bersembunyi. Pada saat ini terlihat orang tua yang merupakan satu-satunya terkuat di antara semua orang. Leiji sudah mengingatkan Xiaoyan bahwa orang tua ini memiliki kekuatan dewa bintang 6. Tunjukkan dirimu. Mengapa kamu tidak berani muncul dan bertarung secara langsung denganku? Kamu hanya berani bersembunyi dan menyerang dalam badai angin dan hujan ini. Keluarlah, teriak lelaki tua bintang 6 itu. Di sisi lain, Xiaoyan terus membunuh. Tindakan ini bukan sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Adapun untuk orang tua ini, cepat atau lambat Xiaoyan akan bertarung dengannya.
Lebih dari 100 orang yang bergegas ke tempat ini telah terbunuh, dan sisanya sudah lama melarikan diri. Sementara Xiaoyan masih terus membunuh, tiba-tiba saja ada siluet dari langit. Jelas bahwa siluet ini merupakan sekelompok orang lain yang baru saja datang. Kali ini jumlahnya bahkan lebih besar. Jumlah mereka total ada 40 orang dan sudah mencapai ranah Dewa Bintang 5. Hahaha, akhirnya sudah tiba. Seperti yang diharapkan bahwa buronan ini belum terbunuh. Hadiah ini harus menjadi milikku, ucap sosok-sosok yang baru saja muncul. Munculnya 40 Dewa Bintang 5 ini telah membuat perubahan besar. Itu setidaknya membangkitkan keberanian para Dewa Bintang 5 yang semula ketakutan. Dan mereka tidak lagi berniat melarikan diri. Sebaliknya mata mereka berkedip dan buru-buru bergabung dengan 40 Dewa Bintang 5. Setelah beberapa saat serangkaian jeritan masih bergema di berbagai tempat. Siapapun yang bertemu Xiaoyan tidak dapat menghindari kematian. 120, 150, 200. Ucap Xiaoyan menghitung nyawa yang sudah ia bantai. Darah tumpah dari sudut mulutnya. Metode membunuh Xiaoyan sangat cepat. Matanya merah seperti binatang buas. Tombak dan penguasa Suan di tangannya tidak pernah berhenti bergerak. Tubuhnya berderap sepanjang waktu, dan sudut-sudut pakaiannya meneteskan darah. Ini adalah harga yang harus kalian bayar jika kalian ingin mengejar dan membunuhku. Pertempuran ini aku akan menang, ucap Xiaoyan meraung di langit. Suaranya bergema dalam badai angin dan badai hujan. Suaranya bercampur dengan Doqi, yang membuat semua orang bisa mendengar dan merasakannya. Di bawah aumam Xiaoyan, semua sosok yang sudah mati atau yang masih sekarat mulai terbang ke udara. Angka mereka mencapai 2000, dan itu membentuk tornado dengan sosok Xiaoyan di tengah. Api abadi Xiaoyan menyebar menghubung satu sama lain ke dalam tubuh semua orang mati ini. Adegan ini disaksikan oleh semua orang dari kejauhan, membuat para Dewa Bintang 5 terasa seolah-olah jantung mereka diperas. Ini apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya membantai 2000 orang sendirian. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Ucap suara-suara itu. Hari ini aku, Xiaofeng, akan memberitahu semua orang di sana. Siapapun yang berniat menangkap dan membunuhku akan menjadi seperti ini. Ucap Xiaoyan, suaranya menyebar ke segala arah dengan makna yang sangat mengerikan. Xiaofeng, namanya Xiaofeng. Orang yang dicari oleh aliansi hukuman dewa sebenarnya bernama Xiaofeng. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Ucap para Dewa Bintang 5 itu. Adegan ini menarik semua orang termasuk lelaki tua Bintang 6. Dia menatap tornado yang terbentuk dari 2000 orang mati di langit. Ekspresinya serius untuk pertama kalinya. Di bawah angin, badai, dan hujan, para Dewa Bintang 5 yang mengaku tak terkalahkan itu semuanya tampak pucat. Sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicari oleh aliansi hukuman dewa sangatlah kuat. Lelaki Bintang 6 itu mengerutkan kening. Dia berkata, bahkan jika dia sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah Dewa Bintang 3. Kalian jangan takut, karena semua orang telah sampai ke titik ini tidak mungkin untuk kembali dengan tangan kosong. Lagi pula aliansi hukuman dewa jarang mengeluarkan perintah hadiah. Kesempatan semacam ini hanya muncul setelah 1000 tahun. Ada begitu banyak Dewa Bintang 5 di sini. Tidak peduli seberapa kuat buronan itu, dia tidak dapat menahan serangan ratusan orang. Apakah kalian semua bersedia mendengarkanku? Ucap lelaki tua Bintang 6 itu. Mendengar ini, para Dewa Bintang 5 melihat lelaki tua Bintang 6 dan segera mengenali identitasnya. Ini sebenarnya Dewa Perang Ziji. Ucap seruan yang terdengar. Begitu nama itu keluar, mereka semua memandang lelaki tua yang ternyata bernama Ziji itu. Semua orang dapat yakin bahwa buronan ini benar-benar hanya Dewa Bintang 3. Meskipun dia memiliki beberapa metode, selama kalian mendengarkanku maka tidak sulit untuk membunuhnya. Terserah kalian apakah kalian hanya diam menonton pertempuran atau memilih untuk bergandengan tangan denganku. Mereka yang memiliki jasa akan dihargai oleh aliansi hukuman dewa. Ucap Dewa Perang Ziji. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Perang Ziji, buronan yang mereka lihat memang hanya Dewa Bintang 3. Dan para Dewa Bintang 5 yang semula bermaksud mundur tiba-tiba memiliki keganasan di matanya. Bunuh dia bersamaku, ucap Dewa Perang Ziji mengangkat tangannya. Terlihat tombak panjang muncul di tangannya. Doqi agung yang dipancarkan dari tubuhnya berwarna ungu pekat.
Di matanya selama keberadaan Xiaoyan ditemukan maka tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Xiao Feng, kamu bukan lawanku. Celah kekuatan di antara kita terlalu besar. Apakah kamu akan ikut bersamaku hidup-hidup atau bertarung dan membawa mayatmu? Kamu harus membuat pilihan. Teriak Zizi. Xiaoyan berdiri di tengah tornado dengan mata terpejam. Setelah mendengar teriakan Dewa Perang Zizi, dia perlahan membuka matanya. Dia merasakan aura kuat di kejauhan. Memang benar bahwa Xiaoyan sendiri tidak bisa melawannya. Ada 2000 sosok yang berubah menjadi tornado dan itu dijadikan kekuatannya. Aku bisa membantumu membunuh mereka semua. Tetapi setelah itu aku membutuhkan waktu 200 tahun sebelum pulih. Ucap Lei Ji. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu tidak harus campur tangan. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Matanya menjadi semakin berat. Kali ini dia harus meminjam kekuatan Bayan dan api abadi. Keduanya dapat menciptakan peluang bagus untuk Xiaoyan. Yang paling penting adalah membunuh Dewa Bintang 6 Zizi terlebih dahulu. Xiao Feng, kamu memiliki banyak metode. Tetapi hari ini kamu sudah terkepung. Kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri. Dan kamu tidak perlu berjuang lagi. Ucap Zizi. Xiaoyan tersenyum jahat. Dengan ekspresi acuh tak acuh dia tidak menjawab provokatif Zizi. Melihat ini Zizi sedikit mengerinyit. Kata-katanya agak tentatif. Tetapi Xiaoyan tetap diam sehingga membuatnya tidak dapat memahami detail Xiaoyan. Jangan takut semuanya. Bunuh bersamaku. Teriak Zizi. Para dewa bintang 5 mengangguk kemudian bergegas menuju Xiaoyan di bawah kepemimpinan Zizi. Pada saat ini sebuah tekanan kuat tiba-tiba saja menyebar dari tornado. Pemaksaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh Dewa Bintang 3. Aura yang sangat kuat. Aura ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh Dewa Bintang 3. Ucap para Dewa Bintang 5 ekspresinya berubah lagi. Tubuh mereka berhenti tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Dan bahkan mulai mundur membiarkan Zizi maju. Berpura-puralah menjadi hantu. Ini hanya cara untuk mengejutkan orang lain. Tetapi aku akan segera menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ucap Lei Ji tidak tahan lagi. Ketika tubuhnya bergerak, tombak ungu itu diayunkan dan mencapai Xiaoyan di tornado. Sosok Ziyi langsung bergegas ke tornado dan garis pandangnya langsung terhalang. Orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam dengan jelas. Buronan ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Momentum yang dia pancarkan sangatlah kuat. Itu setidaknya sebanding dengan Dewa Bintang 5 puncak. Ucap salah satu Dewa Bintang 5. Aku juga berpikir begitu. Kalau tidak mungkin baginya untuk membunuh 2000 orang sendirian. Bahkan puncak Dewa Bintang 5 biasa tidak dapat melakukan ini. Seseorang yang diinginkan oleh aliansi hukuman dewa memang menakutkan. Ini sangat berbahaya. Aku hampir dibutakan oleh informasi itu. Jika aku benar-benar percaya, aku khawatir aku juga akan menjadi salah satu dari tornado daging manusia ini. Mari kita lihat apakah Dewa Perang Zizi ini lebih kuat atau Xiao Feng yang lebih kuat. Ucap para Dewa Bintang 5 ekspresinya berubah lagi. Pada saat ini terdengar suara teredam di dalam tornado. Dan sebuah cahaya yang begitu menyilaukan melintas di dalamnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.